Shalom. Selamat pagi anak-anak Mister. Hari ini kita akan belajar untuk materi agama. Ya, untuk materi agama untuk kelas 3. Namun sebelum kita belajar, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar untuk materi agama. Engkau urapi kami, Engkau bungkus kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami pengertian setiap apa yang disampaikan oleh guru kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu Allah berkuasa atas alam. Ya. Allah berkuasa atas alam. Ini judul perikop kita. Kuasa alam. Kenapa Allah berkuasa atas alam? Karena Allah sendiri yang menciptakan alam. Karena Allah sendiri yang mempunyai alam. Dia yang mempunyai alam ini. Seperti di dalam Petrus, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini adalah Petrus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menepati janjinya. Seperti dalam judul perikop kita bahwa Allah itu berkuasa atas alam. Jadi semua yang terjadi di alam ini adalah kehendak Tuhan sendiri. Baik itu musim hujan, baik itu musim kemarau, baik itu musibah-musibah yang terjadi di alam ini, tanah longsor, banjir, gempa bumi, ataupun tsunami, itu semua adalah atas kehendak Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa. Tuhanlah raja di atas alam ini. Kita sebagai manusia hanya sekedar menompang saja. Oke, kita lanjutkan. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang juga kita sembah. Allah yang maha mengetahui. Dia mengetahui keadaan umat yang menyembahnya karena dia Allah yang hidup, yang maha hadir. Dia hadir menurut kehendaknya, terutama hadir dalam pergumulan umatnya. Jadi karena Allah berkuasa atas bumi ini, atas dunia ini, atas alam ini, maka Tuhan mau supaya kita menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangannya Tuhan. Karena Allah yang maha mengetahui semua kebutuhan kita, semua yang kita inginkan, cita-cita kita, ya kan? Dia mengetahui. Dia maha mengetahui semua apa yang ada di dalam pikiran kita pun dia tahu. Makanya kita harus serahkan semua kehidupan kita ke dalam tangannya Tuhan. Karena Tuhan mengetahui keadaan anak-anaknya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang juga kita sembah. Karena kenapa dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Karena memang mereka mengalami sendiri kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Abraham mengalami sendiri di mana waktu si Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yaitu si Ishak, Abraham taat kepada Allah.
karena ketaatan Abraham, maka Abraham pun disebut sebagai bapa orang percaya. Makanya ada lagu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Kenapa kita anak Abraham? Karena kita juga adalah orang yang percaya kepada Abraham. Maaf, kepada Tuhan. Nah, karena Abraham itu adalah bapak orang percaya. Karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga disebut sebagai bapak anaknya Abraham. Dia hadir menurut kehendaknya, terutama hadir dalam pergumulan umatnya. Jadi semua pergumulan kita serahkan ke dalam tangannya Tuhan. Oke, kita lanjut. Nah, adapun wujud kehadiran Allah dapat berupa. Jadi kita pengen mengetahui ini wujud-wujud Allah. Nah, mungkin melalui orang asing ketika menjumpai Abraham di kemah. Jadi ada orang asing yang memberikan misalnya bantuan kepada kita, itu adalah salah satu wujud Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti nyala api ketika menjumpai Musa di Gunung Horeb, dan ketika menjumpai umatnya di Gunung Sinai. Ini nyala api juga dapat dikatakan wujud Allah. Tiang awan atau api ketika menyertai penggembaraan bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau dari tanah perbudakan. Tuhan juga berwujud seperti tiang awan atau seperti tiang api. Angin sepoi-sepoi ketika menjumpai Elia di Gunung Horeb. Nah, seperti merpati ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dan lidah-lidah api di atas kepala para rasul pada saat hari Pentakosta. Ini adalah wujud-wujud Allah. Allah dapat berwujud, terserah dia mau wujud seperti apa. Itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Oke? Nah, untuk tugas kalian mencatat materi yang ada, yang nanti Mister kirimkan sama kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.